Setelah mengajukan cuti kantor beberapa minggu ke depan, aku berniat mengunjungi rumah salah satu kerabatku di desa. Rasanya memang sudah lama aku tak berkunjung ke sana. Apalagi dengan kesibukanku yang baru saja mendapat jabatan baru. Agaknya aku memang harus meluangkan waktu untuk sekedar menetralkan kembali pikiranku. Bisa merupakan tempat yang pas menurutku. Selain udara sejuk, juga tak ada polusi kendaraan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Totok. Di usia ke-26 aku sudah dipercaya menjadi manajer di sebuah perusahaan di kota. Sayangnya, kisah asmaraku tak sebaik karirku. Karena pada kenyataannya, aku masih jomblo alias bujangan. Padahal kata teman-temanku, wajahku lumayan, bahkan bisa dibilang tampan. Tapi entahlah, aku justru cenderung mengagumi ibu-ibu daripada wanita seusiaku. Singkat kata, pada hari Jumat sore, berangkatlah aku ke rumah saudaraku. Sampai di sana jam 3 pagi, dan langsung disambut Pak Kesam dan juga istrinya Bud Marwah. Pak Kesam ini merupakan kakak dari ibuku. Beliau dulu tinggal di kota yang sama denganku, namun sejak menikah, memilih menetap di desa ini. "Gimana kabarnya, Tok?" tanya Pak Kesam. "Kok tambah ganteng wae?" sambung Bud Marwah. Akhirnya setelah berbasa-basi sebentar aku pun dipersilahkan untuk istirahat di hamar yang sudah disediakan. Hamar yang cukup sederhana dengan beberapa sekat triplek antar hamar. Maklumlah, Pakde dan budiku memang orang yang sederhana, tapi tidak bisa dikatakan kekurangan juga. Karena pasalnya Pak masih memiliki berhektar-hektar sawah. Hanya saja ia memilih untuk hidup apa adanya untuk masa depan kedua putra mereka. Singkatnya, pada hari kedua aku tinggal di sana, aku berniat jalan-jalan ke pasar, sekaligus cuci mata berharap siapa tahu dapat jodoh di sana. Hei, aku sengaja tak menggunakan mobilku. Lagi pula letaknya tak begitu jauh, sehingga aku memilih naik delman sekalian memperhatikan jalanan persawahan. Udara sejuk mengiringi perjalananku, berbeda sekali dengan di kota yang panas dan gerah. Singkatnya, siang hari, setelah mengelilingi pasar, rupanya mendung sudah menggelayut di langit, dan agaknya sebentar lagi turun hujan. Aku buru-buru mencari delman yang sudah berjajar pelataran pasar. Kebetulan aku mendapat delman yang sudah berisi 2 penumpang. Seorang pria paruh baya dan seorang ibu-ibu yang kuperkirakan berusia 50 tahunan. Kasihan ya dek, sekarang delman susah dapat penumpang, semua orang banyak yang pakai sepeda motor. Celetuk si ibu saat aku duduk di sampingnya. Hehehe. Aku hanya tertawa kecil tidak berani menjawab, karena takut omonganku menyinggung tukang delman itu. Jika aku perhatikan sekilas ibu ini cantik juga. Wajah khas orang Jawa dengan postur yang waduhai juga. "Ibu habis dari mana?" tanyaku. "Ngantar anak ke sekolah, mampir ke pasar sekalian, adik. Tinggal di sini?" tanyanya. "Enggak bu, kebetulan saya dari kota, liburan di sini. Kalau ibu?" tanyaku balik. "Dusun Kraja," sahutnya. "Bawa banyak belanjaan dagang ya, bu?" tanyaku. "Iya, dagang nasi. Sejak suami meninggal, habis mau kerja apa lagi dek," sahutnya. Saat itu, aku baru tahu jika dia seorang janda. Delman pun mulai berjalan. Penumpangnya pun hanya kami bertiga. Pria yang duduk di depan kami tidak memperhatikan kami, ia sibuk memperhatikan sawah sekitar. "Sudah berapa lama suaminya meninggal bu?" tanyaku basa-basi. "Hampir 2 tahun, sahutnya. Pak, hati-hati dong bawa delmannya," ujar si ibu yang tiba-tiba menggenggam tanganku. Sontak aku kaget sekaligus "Gimana gitu?" Dalam hati aku bersorak berkat tukang delman yang ngerem mendadak karena ada batu. Si ibu bisa dekat denganku. "Maaf dek," ujar ibu itu buru-buru melepaskan tangannya. Tapi kemudian ia menoleh ke arahku dengan senyum yang berbeda. Aku pun membalas senyuman itu. Entah kenapa ada perasaan lain, meski hanya peristiwa sederhana, tapi seolah membekas di hati. "Saya mau berhenti di warung bakso, ibu ikut?"
Tanyaku pada ibu itu. Aku segera mengambil uang 10.000 untuk membayar delman. Dan ternyata saat aku turun, si ibu ikut turun di warung bakso yang kutuju. "Tunggu dek," ujarnya. Aku tersenyum sambil membantunya membawa barang belanjaannya. Awal yang baik, pikirku. Dari perkenalan singkat itu, ku ketahui dia bernama Hasanat, usianya 58 tahun. Suaminya meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Putranya 2 orang, yang sulung kelas 2 SMA, sedangkan yang bungsu masih SD kelas 5. "Terus kalau bapak sudah gak ada gimana bu?" tanyaku sambil menunggu pesanan bakso. "Gimana apanya dek?" sahutnya. Itu urusan nafkah batin, ibu masih cantik tapi suami udah gak ada." "Apa gak ada niat berkeluarga lagi?" tanyaku. "Enggak lah dek, anak-anak juga enggan kalau ibunya menikah lagi. Urusan nafkah, ya dialihkan cari kesibukan lain," ujarnya. Mendengar hal itu, entah keberanian dari mana, aku justru menggenggam tangannya. Bukannya marah, Bu Sanah malah tersenyum menoleh ke arahku. "Kalau lain kali kita jalan-jalan gimana Budot?" tanyaku. Jangan panggil ibu lah, panggil Bibi aja," ujarnya. Iya Bi, jadi gimana Bi, mau gak jalan-jalan sama saya sahutku. Bi Sanah pun tersenyum. "Bibi sendiri apa sama anak-anak?" tanyanya. "Iya, berdua don, Bi," sahutku tertawa. Dek Totok bisa aja," ujar Bi Sanah sambil mencerbit tanganku. Kemudian, tiba-tiba ia menggenggam tanganku lebih erat seolah-olah memberi kode setuju. Hampir 30 menit kami ngobrol dan makan bakso, sampai akhirnya berpisah di sana. Bi Sanah memilih jalan kaki pulangnya, karena sudah dekat katanya. Sementara aku menunggu delman yang lewat. Sebelum pulang tadi aku sempat menanyakan nomor ponselnya. Tentunya, agar lebih mudah jika aku ingin janjian dengannya. Singkatnya, sesampainya di rumah Bud, notifikasi pesan langsung ku terima. Bi Sanah menanyakan apakah sudah sampai di rumah. Bahkan obrolan singkat itu berlanjut ke arah lainnya. "Dek Totok, main-mainlah ke rumah," ujarnya. Aku senyum-senyum sendiri mendengarnya. "Kapan Bi?" "Mumpung saya belum pulang ke kota," sahutku. "Besok, gimana?" katanya. "Baik Bi," sahutku sambil mengirim emotikon hati padanya. Jujur rasanya tak sabar ingin segera bertemu. Apalagi aku saat itu sudah seperti orang kasmaran saja. Entahlah sepertinya aku jatuh cinta. Keesokan harinya, Bi Sanah mengirim lokasi rumahnya padaku. Rupanya rumah Bi Sanah tak begitu jauh dari rumah budeku, sehingga aku memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Singkatnya, aku sampai di depan gang menuju rumahnya. Dari gang itu, rumah Bi Sanah aku berjalan kira-kira 100 meter. Rumahnya sederhana dan lingkungannya agak kumuh. Di depan terasa rupanya Bi Sanah sudah menungguku. "Silahkan Dek Totok," ujar Bi Sanah menyambutku di depan rumahnya. Dengan menggunakan daster sederhana, ia mempersilahkanku ke ruang tamunya. "Ini putra Bibi, hari ini dia libur." Bi Sanah memperkenalkan putranya yang duduk di ruang tamu. "Joko On," ujar Joko menyalamiku dengan sopan. "Dulu sewaktu bapak masih ada, rumah nggak begini Dek Totok. Barang-barang sudah habis dijual buat ngobatin bapak," jelas Bi Sanah. Aku tak menjawab, sedikit merasa iba mendengar yang dikatakannya. "Jemput adikmu Ko, sekalian motor isi bensin, nanti sore ibu mau pergi," ujar Bi Sanah pada putra sulungnya. Dengan segera Joko beranjak pergi. Setelah motor berbunyi, Bi Sanah tiba-tiba mengunci pintu rumahnya. Ia lantas duduk di sampingku, ngebuat jantung ini deg-degduk tiba-tiba. Saat itu, aku mengerti tujuannya menyuruh Joko pergi. "Kenapa gugup gitu Dek Totok?" ujarnya sambil tersenyum. Enggak kok Bi," jawabku terbata. "Sebentar, Bibi bikinkan kopi ya," ujarnya. "Gak usah Bi, Totok cuma ingin ngobrol kok kesini," sahutku.
Bisanah kemudian duduk kembali di sampingku. Jadi cuma ingin ngobrol aja. Gak ingin lainnya. Ujar yang tiba-tiba mengambil hikmah kehidupan bawah sana. Ujarku yang kaget karena berpikir terlalu cepat untuk memulai tugas negara. Tambah deg-deg jantungku. Apalagi waktu Bisanah memberikan sambutannya tersebut. Tak ingin membuang waktu, apalagi Joko bisa saja pulang. Akhirnya aku menyambut baik niat mulia tersebut. Bisanah memang antusias sekali orangnya. Terbukti ia buru-buru menyiapkan kabinet negara demi berlangsungnya pagelaran Reok Ponorogo. Aku merem saat hikmah kehidupan dibawa dan diberi perhatian lainnya. Lantunan nada dering bergema bahkan syair Melayu pun terdengar pula. Belum pernah ya? Ujarnya. Belum sahutku. Sungguh aku tak menduga, padahal semula aku mengira jika ia pendiam orangnya. Ternyata Bisanah memiliki langkah dan saran sendiri bagaimana mengatasi problematikanya. Bahkan dia sendiri yang meletakkan hikmah kehidupan tersebut pada wadia sebelum aku meletakkannya. Aku tak percaya, bahkan benar-benar tak percaya. Namun, di saat semua akan tiba di pangkalan udara, mendadak pintu diketuk, dan seketika aku membereskan kabinet negara. Aku berlari menuju dapur sementara Bisanah melangkah ke depan pintu setelah membereskan kabinet negara pula. Sandal siapa itu? Ujar seorang pria yang sepertinya baru tiba dari perantauannya. Bapak kok sudah pulang? Katanya pulang lusa? Ujar Bisanah pada pria itu. Jawab dulu, sandal siapa itu? Bentaknya. Sandal temannya Joko ketinggalan, sahut Bisanah beralasan. Sementara aku yang bersembunyi di belakang pintu dapur justru terheran sekaligus panik. Pasalnya pria itu seperti begitu akrab dengan Bisanah. Apa jangan-jangan dia pacar bibir? Gumamku. Joko, nak, bapak pulang. Ujar pria itu sambil melangkah menuju salah satu kamar di sana. Pada saat yang sama Bisanah memberi kode agar aku segera pergi dari sana. Akhirnya, dengan perlahan aku melangkah lalu berlari secepatnya. Beruntung aku tak membawa sepeda atau motor, sehingga bisa dengan mudah pergi begitu saja. Hanya saja, yang aku heran, siapa pria tadi? Apakah dia pacar Bisanah atau suaminya? Tapi, bukankah Bisanah mengatakan jika dia sudah janda? Pertanyaan itu terus saja menghantuiku. Sampai seperempat jalan akhirnya, aku berhenti di sebuah warung dan memesan es sekaligus mencari informasi yang sebenarnya. Baru 3 atau 4 bulan tinggal di sana mas, suaminya merantau ke Kalimantan dan dulunya tinggal di perumahan asri. Ibu dengar-dengar dari tetangga dia sering bawa teman, tapi kita gak ada yang peduli. Wong orangnya juga cuek sama tetangga. Begitu cerita pemilik warung es tersebut. Berarti dugaanku salah selama ini. Bisanah rupanya berbohong padaku. Dia mengaku sudah menjanda padahal suaminya merantau keluar pulau. Dengan kuciwa aku melangkah pulang ke rumah Budi. Dan 3 hari kemudian, tanpa memberi kabar Bisanah, aku kembali ke kota. Begitulah pengalamanku yang pernah ku alami selama liburan di rumah sanak saudara. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga dengan cerita ini dapat teman-teman mengambil hikmah bahwasanya kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai pertemanan yang tak jelas dapat berimbas pada kehidupan kita selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam persahabatan.